Tetapi pada saat Carol melihatnya, ternyata pria itu adalah Phil, yang membuat Erika terkejut karena tak menyangka Carol kenal dengan Phil. Carol menjawab jika Phil adalah suaminya. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Untuk menemani kegabutan kalian setelah namatin The Punisher dan Mr. Robot, Mimin udah nyiapin nih series yang lain. Namun kali ini, series yang akan Mimin bahas bukan series yang membahas tentang kejahatan ataupun peperangan, melainkan sebuah komedi series yang berjudul The Last Man on Earth. Series ini menceritakan tentang keadaan bumi yang benar-benar kacau setelah hampir setahun diguncang virus mematikan, hingga hanya menyisakan satu orang saja, yaitu pria yang bernama Phil Miller. Merasa tak percaya jika dia adalah orang satu-satunya di bumi yang masih hidup, Phil Miller mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang masih hidup selain dia di muka bumi ini, dengan cara mengecek beberapa tanda jika di daerah asalnya masih terdapat orang hidup. Bertahun-tahun Phil Miller hidup sendiri di bumi membuatnya sangat frustasi. Ia pun berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menabrakkan mobilnya pada sebuah batu. Namun, semua itu berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah Phil terciduk berbohong, ia langsung dihakimi oleh seluruh orang, di mana perbuatan Phil benar-benar membuat Carol sakit hati. Phil menjelaskan jika ia hanya ingin membuat sebuah kejutan ketika ia berhasil menemukan orang-orang baru, dan dirinya berencana untuk mempertemukan Gail dan Erika pada Melissa, Carol, serta Todd. Namun, tak ada yang percaya dengan perkataan Phil. Terlebih, Gail mengatakan jika istri dari Phil telah mati. Namun Phil beralasan jika ia memang memiliki istri lebih dahulu daripada Carol yang memiliki nama yang sama. Ia tewas saat kecelakaan kereta salju, tetapi tak ada yang percaya dengan omongan Phil. Hingga akhirnya seluruh orang yang berada di sana memutuskan untuk pergi meninggalkan Phil sendirian. Setelah Phil ditinggalkan, dirinya pergi berjalan kaki melewati gurun serta beberapa jalanan untuk kembali menuju perumahan Tucson. Tetapi sesampainya di sana ia sama sekali tak diberi kesempatan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dirinya membohongi seluruh teman-temannya. Kemudian ia pergi ke kediaman Carol untuk mencoba menjelaskan tentang apa yang telah ia lakukan. Ia memberi Phil kesempatan. Carol pun membiarkan Phil berbicara. Namun, Carol membalasnya dengan bahasa hantu, karena ia masih mengingat bagaimana Phil mengatakan jika istrinya telah mati. Tak ingin banyak lama berbicara dengan Phil, Carol pun langsung mengusir Phil dan menganggapnya kembali sebagai sigung bau yang menyebalkan. Karena merasa dicampakkan, akhirnya Phil memilih untuk pergi ke bar favoritnya dan memutuskan untuk tinggal di sana beserta sahabat hayalannya. Ia merasa jika meja biliar terasa lebih nyaman daripada harus tidur di kasur rumah miliknya. Keesokan harinya, Gail dan Erika berniat untuk mendatangi Carol dengan harapan ia mau melupakan kejadian antara mereka berdua dengan Phil. Erika mengatakan jika ia tak akan melakukan hal itu jika dirinya mengetahui Phil telah menikah. Namun tetap saja Carol masih merasa tak sudi untuk menerima makanan yang Gail buatkan untuknya. Terlebih, Carol telah menganggap Erika dan Gail sebagai wanita penggoda suami orang. Karena tak diterima, akhirnya Gail beserta Erika memutuskan untuk tak jadi memberikan makanannya pada Carol dan memutuskan untuk berjaga jarak dengannya. Setelah kepergian Gail dan Erika, Carol kedatangan Todd dan Melissa yang mencoba untuk menghibur Carol. Tetapi sepertinya usaha mereka berdua belum cukup untuk bisa menenangkan hati Carol, karena Carol telah mengetahui siasat yang akan mereka berikan padanya. Carol menjelaskan jika ia tak butuh belas kasihan dari mereka dengan cara Todd dan Melissa yang menjaga jarak mereka berdua agar menghargai Carol. Kemudian Carol pun menyuruh Todd dan Melissa untuk pergi, karena ia akan baik-baik saja meskipun sendirian. Di bar, dalam kesendiriannya Phil mulai meratapi kesedihan yang ia alami karena telah dicampakkan oleh rekan-rekannya. Bahkan rekan-rekannya tak memiliki niat untuk mencari keberadaan dirinya. Lalu ia pun memiliki ide untuk berubah menjadi orang lain. Akhirnya ia mendatangi Carol dengan pakaian yang berbeda dan menggunakan nama yang berbeda. Ia menggunakan nama Mike Miller dengan dalih adalah saudara dari Phil Miller. Tetapi usaha Phil rupanya hanya menjadi sia-sia
karena tanpa mengatakan apapun, Carol langsung menutup kembali pintunya. Keesokan harinya, Melissa dan Todd memainkan bola golf bersama dengan Gail dan Erica, di mana di sela-sela permainan mereka membicarakan tentang kebohongan yang terus Phil katakan pada mereka, termasuk saat Phil mengatakan nama tengahnya adalah Cormenio. Namun, rupanya hal itu diketahui oleh Phil yang sedang menyamar menjadi sebuah rumput ilalang. Lalu ia pun meratapi kebohongannya, di mana awalnya ia tak mengakui jika dirinya berbohong. Tetapi setelah memikirkan beberapa kebohongan yang terus ia katakan dari awal bertemu dengan Carol, akhirnya ia menyadari jika dirinya adalah seorang pembohong. Kemudian ia memiliki tekad untuk meminta maaf pada seluruh rekan-rekannya. Pada malam hari, ia mengumpulkan mereka semua dan meminta untuk mendengarkan penjelasannya. Awalnya Melissa tak mau mendengarkan penjelasan dari Phil, tetapi setelah Carol memberikan kesempatan kedua, akhirnya Melissa mau mendengarkan penjelasan itu. Diawali oleh permintaan maaf karena telah berbohong, Phil meminta maaf pada setiap orang yang pernah ia bohongi. Dimulai dari Carol, kemudian Melissa, dan dilanjutkan dengan Gail serta Erica. Kemudian ia memberikan penjelasan mengejutkan, di mana ia mengatakan jika dirinya sebenarnya tak mencintai Carol, dan ketika ia mengatakan bersedia untuk menikah dengannya, ia hanya berbohong demi kesenangan Carol. Mendengar hal tersebut, semua orang langsung mengecap Phil sebagai pria paling brengsek di dunia ini. Namun, Phil tak menolak hal itu dan kemudian ia meminta maaf pada seluruh orang. Lalu Phil pun pergi. Saat Phil pergi, Carol mengikutinya ke bar yang menjadi tempat favorit bagi Phil. Di sana Carol membawa sebuah buku yang akan menjadi saksi perceraian mereka. Tetapi Carol ingin mereka agar tetap berteman meskipun mereka berpisah. Setelah Phil menandatangani buku tersebut, kini Carol dan Phil telah resmi bercerai, dan Phil boleh melakukan hal sesukanya. Lalu Carol memberikan salam perpisahan pada Phil dan ia akan menunggu Phil untuk kembali ke perumahan. Setelah Phil dan Carol resmi bercerai, mereka mengumumkan pengumuman itu pada seluruh orang, dan mereka memutuskan untuk merayakan perceraian tersebut dengan bahagia, di mana Carol menyuruh Gail untuk memainkan alat musik agar mereka bisa berdansa. Setelah perceraian terjadi, keesokan harinya Phil tiba-tiba didatangi oleh Gail yang mulai menunjukkan ketertarikan padanya. Pada awalnya Phil sok-sokan polos, tak tahu apa yang Gail inginkan darinya. Tetapi setelah Gail memberikan kode, Phil akhirnya mengetahui maksud dan tujuan dari Gail. Saat Gail akan menunjukkannya, tiba-tiba Carol mendatangi kediaman Phil, yang pada akhirnya Gail memutuskan untuk kembali pada Phil di jam 3 sore. Dengan semangat, Phil pun menyiapkan acara kencan tersebut. Lalu scene berpindah pada Todd yang membuat sepotong pancake bagi Melissa untuk menunjukkan keseriusannya. Todd menjelaskan jika pada awalnya hidup dirinya hanyalah gelap dan kosong. Tetapi ketika ia bertemu dengan Melissa, Melissa datang dan langsung memberi cahaya pada hidupnya. Kemudian Todd menyatakan jika ia mencintai Melissa. Berharap Melissa akan mengatakan hal yang sebaliknya, Todd justru mendapatkan hal menyakitkan ketika Melissa hanya mengucapkan terima kasih pada Todd. Kembali pada Phil yang mendatangi Erica dengan alasan ingin mengambil susu dari sapi yang berada di kediaman Carol. Tetapi rupanya Phil mendapat rezeki noplok ketika Erica tiba-tiba mengajaknya berkencan dengan cara mendaki gunung. Hal itu langsung diterima oleh Phil, tetapi Phil mengatakan jika ia memiliki kesibukan di jam 3 dan akan mendaki gunung bersama Erica di pukul 5. Akhirnya Erica setuju dan ia akan menunggu Phil pada pukul 5 sore. Tak ingin menyanyiakan hal tersebut, Phil langsung pergi ke papan jalan untuk menghapus kata masih hidup di Tucson, dengan harapan takkan ada lagi orang yang mendatangi perumahan mereka. Saat Phil mencoret kata tersebut dan menggantinya dengan pindah ke Tampa, tangga yang ia gunakan ternyata jatuh dan menyebabkan Phil tak bisa menuruni papan jalan tersebut yang jaraknya cukup jauh untuk Phil lompati. Karena tak ingin menyanyiakan kesempatan bersama Gail dan Erica, ia pun berusaha untuk memberanikan diri melompat. Tetapi kenyataannya, ia tak pernah berani dan justru berteriak minta tolong, dengan harapan salah satu rekannya bisa menemukan keberadaan dirinya. Di kediaman Phil, Gail telah siap dengan gaun yang sangat pas untuk ia gunakan. Tetapi saat ia menunggu beberapa jam, Phil tak kunjung datang, dan bahkan Gail pun sempat tertidur sebelum Erica membangunkannya. Ketika Erica membangunkannya, Gail mengatakan jika Phil tak akan datang. Karena Phil tak kunjung datang, Erica dan Gail pun memutuskan untuk melapor pada Carol tentang hilangnya Phil.
Carol menduga jika Phil bisa saja telah tewas. Akhirnya ia mengajak Melissa dan Todd untuk mencoba mencari keberadaan Phil. Tetapi saat mereka akan mencari keberadaan Phil, mereka tiba-tiba melihat sebuah truk datang menghampiri. Pada awalnya Melissa mengira itu adalah Phil, namun Carol mengatakan jika itu bukanlah truk milik Phil. Akhirnya saat truk itu berhenti, muncul seorang pria yang membawa Phil dalam keadaan tidak sadar. Setelah itu mereka mengadakan api unggun guna menghangati Phil sekaligus memberi ucapan selamat datang pada orang baru. Setelah orang baru itu duduk, ia langsung diberi beberapa pertanyaan termasuk namanya. Orang baru itu mengatakan jika ia memiliki nama asli Phil Miller, yang membuat semua orang terkejut. Namun, semua orang justru lebih memilih untuk menyebut Phil Miller baru sebagai Phil asli dan bertanya tentang nama tengah dari Phil. Phil menjawab jika ia memiliki nama tengah. Tandy. Saat mendengar nama tersebut, semua orang sepakat untuk mengganti nama Phil asli menjadi Tandy dan menyebut orang baru tersebut sebagai Phil Miller yang asli. Setelah Phil memperkenalkan dirinya, Todd langsung mencoba mengamankan suasana, di mana ia memperkenalkan dirinya sekaligus Melissa sebagai kekasihnya. Malam semakin larut, mereka memutuskan untuk saling beristirahat. Sementara Tandy justru mendatangi Gail untuk meminta maaf sekaligus menagih janji soal kencan yang akan mereka jalani. Namun Gail meminta maaf pada Tandy karena ia tak bisa melakukan hal tersebut. Lalu Gail menutup pintunya. Dan saat Tandy melihat ke jendela, ia melihat Phil baru tengah tertawa dengan Gail dan Erica. Tak sudi namanya diganti, keesokan harinya Tandy mengumpulkan kembali semua orang dan memperkenalkan dirinya sebagai presiden dari Amerika Serikat yang memiliki wewenang untuk berkuasa. Tetapi rupanya hal tersebut tak mempan karena semua orang tak setuju dengan ide yang Tandy cetus. Akhirnya untuk menentukan siapa yang berhak menggunakan nama Phil baru dan Tandy memutuskan untuk bertanding memainkan stako. Orang pertama yang menjatuhkan tumpukan stako tersebut akan kalah. Phil bermain dengan sangat baik, sementara Tandy bermain dengan penuh keangkuhan yang menyebabkan dirinya menghancurkan tumpukan stako tersebut. Dan harus mengakui jika Phil baru resmi menggunakan namanya. Sedangkan ia telah resmi mengubah namanya menjadi Tandy. Lanjut, pada malam hari, Tandy berniat mengunjungi Carol untuk berbicara sesuatu. Tetapi saat Phil mendatangi kediamannya, ia telah melihat rumah Carol telah memiliki pintu baru dan melihat Carol menggunakan sebuah gaunan indah. Lalu Tandy bertanya apa yang akan Carol lakukan. Carol menjawab jika ia hanya ingin menggunakan gaun tersebut. Kemudian Carol berpamitan pergi sembari membawa makanan yang Tandy duga akan diberikan pada Phil baru. Karena Phil belum menemukan rumah baru untuk dirinya tinggal, Gail dan Erica menawarkan Phil untuk tinggal bersamanya. Tetapi karena Phil telah membangun sebuah kandang untuk sapi yang telah keluar dari rumahnya, Carol tiba-tiba mengajak Phil untuk tinggal di rumahnya, yang membuat persaingan semakin ketat. Awalnya Phil setuju untuk tinggal bersama dengan Carol, namun Tandy tak ingin hal itu terjadi, dan ia akhirnya mengajak Phil untuk tinggal bersamanya sesama pria, agar mereka berdua bisa menciptakan pesta bujang bersama. Karena merasa tak enak, akhirnya Phil memutuskan untuk tinggal bersama dengan Tandy. Lalu scene berpindah pada Todd yang sedang berjalan-jalan, di mana ia melihat sebuah truk sampah yang ternyata dikendarai oleh Phil. Phil pun berhenti sejenak untuk menyapa Todd. Setelah ia menyapa, Phil pun kembali mengendarai truk sampahnya. Dan yang membuat Todd terkejut adalah ketika ia melihat Melissa sedang menaiki truk sampah itu bersama dengan Phil. Melihat Melissa sedang asik bersama Phil membuat Todd semakin membenci orang baru tersebut. Setelah melihat kejadian itu, keesokan harinya Todd langsung menemui Melissa untuk melarangnya bertemu dengan Phil jika ia ingin hubungan antara mereka berdua tetap berlanjut. Namun Melissa justru tak nyaman dengan perkataan yang Todd bicarakan padanya. Hingga akhirnya, apabila Melissa tak mau menuruti perkataannya, maka Todd memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Berharap Melissa akan menolak, Melissa justru mengiyakan hal tersebut, dan ia langsung menutup pintunya rapat-rapat. Phil semakin menarik perhatian setiap wanita, di mana Carol tiba-tiba memberinya sebuah shawl yang ia rajut hanya untuk Phil. Lalu ada Gail yang memberi Phil makanan yang ia buat sendiri.
Pada malam hari mereka melakukan kebiasaan mereka, yaitu berkumpul di tengah api unggun. Di mana di sana Phil mengatakan jika mereka harus pindah dari Tucson karena menurutnya Tucson tak cukup baik untuk dijadikan tempat bertahan hidup bagi manusia. Namun hal itu langsung ditolak oleh Tandy yang mengatakan jika Tucson adalah kampung halamannya yang sangat cocok untuk dijadikan tempat tinggal baru. Tetapi Phil langsung menanyakan tentang perkebunan, air, serta peternakan yang bisa mereka dapatkan jika mereka pindah dari Tucson, dan hal tersebut disetujui oleh para wanita. Karena tak ingin semua orang pindah, akhirnya Tandy mengatakan jika ia memiliki peternakan yang ia ciptakan sendiri. Tertarik dengan perkataan Tandy, Phil pun menagih janji Tandy untuk menunjukkannya peternakan yang sedang ia jalani. Namun, Tandy mengatakan jika malam ini ia tak bisa menunjukkannya. Tetapi, ia berjanji akan menunjukkan peternakannya pagi hari. Setelah acara tersebut selesai, Tandy dengan cepat mencari sebuah lahan dan mulai menggarap perkebunan serta peternakan untuk menunjukkan jika ia bisa membuat peradaban baru bagi manusia. Sementara itu, Phil justru sedang bersantai bersama dengan Carol. Pagi harinya setelah Tandy selesai menggarap tanah yang akan ia jadikan sebagai perkebunan, ia tiba-tiba didatangi oleh Todd yang memberitahu jika Phil telah berhubungan dengan semua wanita. Hal itu semakin diperkuat ketika Tandy melihat Melissa yang menggunakan pakaian mandi baru saja turun bersama dengan Phil. Lalu Phil tiba-tiba menagih janji pada Tandy untuk menunjukkan perkebunan miliknya. Tanpa banyak bicara, Tandy langsung mengajak Phil ke perkebunan miliknya, yang dimana ia justru menanam beberapa bibit cabai jalapeno. Akhirnya, karena Tandy bisa menepati janji yang ia bicarakan, Phil meminta maaf atas segala hal yang menyebabkan kerusuhan. Kemudian ia mengajak Tandy untuk berbaikan, dan Tandy menerima permintaan maaf tersebut. Tetapi persahabatan tersebut hancur ketika malam hari di mana Phil mendatangi Carol dan mereka mengadakan acara yang sangat besar. Bahkan hingga Gail dan Erica bersulang untuk Carol, sang wanita beruntung. Teriakan Carol terdengar oleh Tandy, Melissa yang sedang membaca buku, dan Todd yang sedang pasrah dengan keadaan. Kemudian Tandy mendatangi Todd yang sedang melamun, dan Tandy langsung memiliki ide untuk membunuh Phil. Dan hal itu nampaknya disetujui oleh Todd yang mulai resah akan kehadiran Phil Miller yang baru. Setelah merencanakan pembunuhan terhadap Phil Miller baru, Todd dan Tandy mulai mengawasi pergerakan Phil yang sedang mencoba merakit sebuah panel surya agar mereka bisa menikmati listrik kembali. Saat Tandy benar-benar akan membunuh Phil dengan cara meninggalkannya di gurun, Todd tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan jika membunuh adalah hal yang paling sulit untuk ia lakukan. Lalu Todd pun tiba-tiba kembali mengingat saat Tandy meninggalkannya di gurun, dan hal itu semakin memperkuat dugaan Todd jika Tandy memang benar-benar ingin membunuh Phil. Karena tak ingin terlibat, akhirnya Todd mengundurkan diri dari rencana tersebut dan pergi meninggalkan Tandy yang sendirian. Lalu, karena Tandy tak mempunyai partner, akhirnya ia kembali ke rumahnya, dan di sana ia menemukan Phil sedang mengemasi barang-barangnya. Karena ia akan pergi dari tempat tinggal Tandy, Phil mengatakan jika ia sudah seharusnya mencari tempat tinggal baru, karena ia mengetahui jika Tandy membencinya. Ia juga membahas tentang wanita seperti Carol yang menurutnya sangat spesial. Mendengar penjelasan Phil terkait kepribadian Carol, Tandy pun mulai berpikir ulang untuk kembali mencoba merayu Carol. Di mana setelah ia berdiskusi dengan teman hayalannya, Tandy pun memutuskan menghampiri Carol, sembari membawa seikat bunga serta beberapa perhiasan yang ia ambil dari toko permata. Tetapi saat Carol menerimanya, ia mengatakan jika apa yang Tandy berikan sudah tak memiliki arti. Dan tak lama, Phil tiba-tiba datang dari belakang dan langsung merangkul Carol. Melihat keberadaan Phil membuat Tandy berpikir ulang. Ia mengambil kembali perhiasannya dan langsung pergi dari kediaman Carol. Pada malam hari, mereka mengadakan pesta api unggun untuk mengumumkan penemuan terbaru yang Phil ciptakan, di mana Phil menjelaskan jika ia telah berhasil membuat panel tata surya yang kemungkinan besar akan mengalirkan arus listrik. Dan hal itu sangat diapresiasi oleh Erica, yang akhirnya bisa menyalakan AC kembali. Gail yang bisa kembali memasak menggunakan kompor elektrik, dan Carol yang akhirnya bisa menyalakan lampu. Kemudian Phil mempraktekkan penemuannya. Meskipun ia menjelaskan jika sumber daya yang ia buat terbatas, namun penemuannya sangat diapresiasi oleh semua orang, terkecuali Tandy yang tiba-tiba menjatuhkan lampu buatan Phil. Dan hal itu membuat Phil sangat marah. Kemudian ia mendekati Tandy dan mengatakan jika Tandy sudah seharusnya pergi dari Tucson.
Penderitaan Tandy semakin diperberat oleh Todd yang memberikan fakta jika Tandy berencana membunuh Phil dengan cara menurunkannya di gurun, di mana hal itu pernah ia coba lakukan pada Todd karena perilaku Tandy sudah di luar batas. Akhirnya Phil mengatakan jika Tandy sudah seharusnya pergi dari sini. Tak sudi diusir dari rumahnya sendiri, tempat di mana ia tumbuh besar dan orang tuanya dikuburkan, Tandy pun mengurung dirinya sendiri selama 3 hari, yang membuat ia benar-benar kesepian, tanpa makan dan tanpa teman. Selama mengurung dirinya, Tandy hanya memakan tisu serta sebuah odol dari stok yang ia miliki. Karena masih memiliki rasa khawatir pada Tandy, akhirnya Carol pun mendatanginya dan mengajak Tandy untuk keluar bersama. Namun, Tandy mengatakan jika ia baik-baik saja dan tak ingin berteman dengan siapapun lagi. Karena tak bisa diganggu-gugat, akhirnya Carol pun pasrah. Tetapi jika Tandy berubah pikiran, maka semua orang akan menerima kembali Tandy di acara api unggun. Karena Gale tengah memainkan akordionnya untuk menyambut kembali kedatangan Tandy. Mendengar ajakan tersebut, Tandy pun dengan semangat pergi keluar. Dan benar saja, semua orang langsung menyambut kembalinya Tandy. Namun sepertinya hal itu tak berlangsung lama. Karena tiba-tiba Phil datang dan langsung menyeruduk Tandy hingga ia tak sadarkan diri. Saat Tandy tersadarkan diri, ia tiba-tiba telah berada di sebuah truk dengan kondisi tangan, mulut, dan kaki terikat. Lalu tak lama Tandy diturunkan di sebuah kawasan asing, di mana Phil memberikan Tandy beberapa bekal untuk dirinya berjaga-jaga ketika Tandy mencoba mencari kawasan lain. Dan tanpa banyak bicara, Phil pun pergi meninggalkan Tandy. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Tandy berusaha bertahan hidup. Ia merencanakan untuk pergi ke kawasan Nogales untuk mengambil mobil dan kembali ke perkemahan. Tetapi 20 menit kemudian perbekalan Tandy sudah sepenuhnya habis dan menyebabkan Tandy benar-benar terlantar selama 3 hari. Setelah 3 hari terlantar, Tandy tiba-tiba melihat sahabat kesayangannya, yaitu bola basket yang ia namai Gary, tiba di hadapannya. Ia pun langsung memeluk Gary yang ternyata dibawakan oleh Carol. Carol pun membawakan Tandy perbekalan untuk dirinya selama 3 hari. Melihat kekhawatiran Carol membuat Tandy sangat berterima kasih padanya. Saat Carol akan pergi, ia tiba-tiba bertanya tentang lagu yang Tandy ciptakan untuknya. Tandy mengangguk tanda ia memang benar-benar menciptakan lagu untuk Carol. Lalu ia pun menyanyikan lagu tersebut dan hal itu membuat Carol berubah pikiran. Ia tiba-tiba mengajak Tandy untuk mencari tempat lain karena menurutnya ia tak bisa tinggal dengan orang yang benar-benar membiarkan seorang pria mati di gurun, yaitu Phil, dan memilih untuk bersama dengan pria yang tak bisa meninggalkan pria mati di sebuah gurun, yaitu Tandy. Akhirnya mereka berdua pun merencanakan untuk mencari tempat tinggal baru, jauh dari pemukiman kawan-kawan lamanya. Dan scene terakhir di season 1 kali ini menampilkan seorang astronot yang mencoba berkomunikasi dengan manusia lain. Karena kini ia sedang terjebak di luar angkasa, melihat ke arah bumi dan berharap masih ada manusia lain selain dirinya yang hidup. Bersambung.